Di video kali ini, aku bakal membahas teknik-teknik coloring yang umum dipakai di industri animasi 2D, mulai dari yang paling dasar sampai yang sering dipakai di studio profesional. Selain itu, aku juga bakal jelasin gimana penerapan tiap tekniknya, baik kalau kamu ngerjain sendiri maupun kalau kamu kerja dalam workflow studio. Perlu dicatat, yang bakal kita bahas ini adalah teknik visual coloring, bukan metode produksi atau pipeline keseluruhan animasi. Mungkin itu bakal ku bahas di video selanjutnya kali ya. Oke, langsung aja kita mulai. Ada 5 teknik coloring yang paling umum dipakai. Pertama, flat coloring. Flat coloring adalah teknik coloring paling dasar dan paling fundamental. Setiap bagian objek diisi satu warna solid, tanpa bayangan, tanpa highlight. Teknik ini sering dipakai karena cepat, konsisten, efisien untuk produksi banyak scene. Dan contoh karya dengan pendekatan flat coloring yaitu Doraemon, Shinchan, dan Adventure Time. Untuk praktiknya sendiri, simple banget. Kamu tinggal siapkan line art, lalu isi warna pakai fill tool atau ember. Flat coloring biasanya jadi fondasi awal sebelum masuk ke shading, atau memang dipertahankan sebagai gaya visual utama. 2. Shell shading. Shell shading adalah pendekatan coloring yang paling umum dipakai di animasi 2D atau anime. Pola shell shading itu sederhana, base color, shadow, kadang ditambah highlight. Ciri khasnya bayangannya tegas dan jelas. Shell shading dipakai karena efisien, mudah dikontrol, konsisten antar scene, dan cocok untuk produksi jangka panjang. Contoh karyanya itu kayak Attack on Titan, Sakamoto Days, dan Cyberpunk Edge Runners. Dan untuk penerapannya sendiri, itu tergantung situasi. Misal, di workflow studio, biasanya colorist akan dikasih file animasi dengan placeholder shading. Tapi sebelum itu, maksud warna-warna ini itu apa bang? Dan apa fungsinya? Warna-warna ini bisa disebut Genga Colors. Fungsi dan tujuannya yaitu untuk memberikan instruksi visual kepada colorist. Dan tiap studio itu bisa punya sistemnya sendiri. Tapi kalau kamu ngerjain sendiri, kamu bebas mau langsung nambah bayangan di atas base color dan gak harus pakai placeholder shading kayak gini. Oke, untuk penerapannya sendiri, pertama-tama kamu bisa duplikat layer line art, terus kamu buat satu layer baru untuk digunakan sebagai layer untuk shading nantinya. Lalu, setelah itu tinggal kamu shading. Oh iya, BTW tips aja, kalau kamu mau coloring, terutama yang ada proses shadingnya, pertama-tama prioritasin dulu ngelakuin shading. Terutama yang pakai flip bucket ya, karena terkadang onion dari base colornya itu bakal ganggu kamu pas proses shading nantinya. Jadi saranku lakuin dulu shadingnya. Oke, bikin shading udah kelar, sekarang kita tinggal isi base colornya dengan layer line art yang udah kita duplikat tadi. Nah, kalau udah tinggal kita clipping mask deh. Nah, setelah itu kita tinggal taruh line art yang pertama ke paling atas. Dan jadi. 3. Soft shading. Teknik berikutnya adalah soft shading. Masih termasuk teknik coloring, tapi bedanya ada di karakter bayangannya. Perbedaannya, shell shading bayangannya keras, soft shading bayangannya lebih halus. Teknik ini biasanya dipakai untuk adegan emosional, close-up karakter, atau momen sinematik tertentu. Jujur, teknik ini jarang banget dipakai, karena lebih makan waktu dan lebih sulit dijaga konsistensinya. Contoh karyanya itu seperti Klaus. Oke, untuk penerapannya sendiri, pertama-tama kamu bisa duplikat layer line art, terus kamu buat satu layer baru, lalu setelah itu gunain layer baru tadi untuk shading. Dan untuk shadingnya sendiri, kamu bisa shading dengan soft brush. Setelah itu, gunain layer line art duplikat buat base color. Setelah itu, tinggal clipping mask dan taruh layer line art pertama di paling atas. Dan jadi. 4. Gradient coloring. Gradient coloring adalah teknik pewarnaan dengan gradasi warna, baik dari terang ke gelap atau dari satu warna ke warna lainnya. Oke, pertama-tama buka Ibis Pen, buat project baru, dan buka effect. Lalu cari draw. Lalu setelah itu klik yang ini, lalu setelah itu tinggal kamu atur sesuai kebutuhan kamu. Kalau udah, tinggal kamu ekspor.
Oke, setelah itu masuk flip clip dan duplikat layer land art. Gunain layer duplikat itu sebagai base color. Terus kamu buat satu layer baru, lalu setelah itu gunain layer baru untuk taruh gradiennya dan sesuaikan dengan land art kamu. Setelah itu kamu bisa clipping mask gradiennya dan naikin layer land art pertama ke paling atas dan jadi. 5. Texturing. Texturing adalah teknik menambahkan tekstur visual pada objek tertentu, seperti kain, baju, dinding, dan permukaan material lainnya. Tujuannya membuat objek terlihat lebih realistik, menghindari warna yang terlalu flat, dan penerapannya sendiri. Pertama-tama, kamu bisa duplikat layer land art, lalu setelah itu gunain layer duplikat itu sebagai base color. Lalu setelah itu, terus kamu buat satu layer baru, gunain layer baru tadi untuk taruh teksturnya dan sesuaikan dengan land art kamu. Setelah itu, kamu bisa clipping mask teksturnya dan naikkan layer land art pertama ke paling atas dan jadi. So, itu dia teknik-teknik dalam coloring animasi dan gimana cara mempraktikannya. Kalau kamu suka sama tipe konten kayak gini, kamu bisa like, komen, dan subscribe. Sekian, aku Daflan Adi, pamit undur diri dan adios.